salah satu pertempuran besar yang melibatkan umat Kristen dengan Muslim. Di balik itu semua, banyak keanehan dan keganjilan terjadi selama Perang Salib. Berbagai kejanggalan dalam Perang Salib akan membuat kita berpikir ulang jika perang ini adalah perang agama. Pandangan bahwa Perang Salib adalah perang agama terlanjur melekat di benak banyak orang. Asumsi ini akhirnya mendorong ketegangan dan kecurigaan antara dua agama besar selama berabad-abad lamanya. Pada tahun 1095, Kaisar Bizantium, Alexius Comnenus, meminta bantuan Gereja Katolik Barat untuk menghentikan ekspansi kerajaan Muslim Saljuk yang semakin menggerogoti wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Permintaan ini ditanggapi secara serius oleh Paus Urbanus II. Pemimpin Gereja Katolik Roma ini menjadikan peristiwa ini sebagai pintu masuk untuk dua tujuan sekaligus: merebut kembali Yerusalem dari penguasa Muslim dan menyatukan kekristenan Timur dan Barat. Saat ia dinobatkan sebagai paus, kekristenan sedang dalam keadaan terpecah menjadi dua kubu, yakni Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Dua tujuan ini dianggap belum cukup menggerakkan rakyat Eropa untuk terlibat dalam perang melawan Muslim. Akhirnya Paus Urbanus II melakukan propaganda palsu. Ia berkhutbah menceritakan bagaimana Muslim di Yerusalem bertindak kejam kepada umat Kristen, penyiksaan, menghalangi ibadah, pemerkosaan dan fitnah keji lain. Cerita Paus Urbanus II ini sangat aneh dan bertolak belakang jika dikonfrontir dengan catatan valid dari Gereja Timur sendiri yang tidak mencatat terjadinya peristiwa-peristiwa keji sebagaimana diceritakan Paus. Realita yang terjadi justru sebaliknya. Umat Kristiani di Timur hidup dengan damai. Mereka diperbolehkan beribadah dengan damai di gereja-gereja, membentuk komunitas, dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Kehidupan beragama relatif toleran ketika Yerusalem dikuasai Muslim. Bagi umat Kristen, Yerusalem merupakan kota suci yang penuh dengan momen agung. Ia merupakan tempat wafat, dibangkitkannya, dan turunnya Yesus. Setelah berhasil membakar kemarahan umat Kristen di Eropa dengan propagandanya, Paus kemudian melangkah lebih jauh dengan mengatakan perang merebut Yerusalem adalah perang suci. Orang-orang yang berangkat berperang disebut sebagai prajurit Kristus dan akan diampuni dosa-dosanya. Propaganda Paus Urbanus II terbukti menjadi alat untuk memobilisasi rakyat Eropa, sekaligus menanamkan kebencian terhadap Muslim. Motif ekonomi kemudian bercampur sangat kental dalam Perang Salib. Masyarakat Eropa pada abad pertengahan sebagian besar kaum petani dan selalu tertindas. Krisis ekonomi yang demikian parah memaksa mereka mengonsumsi rerumputan dan sejenisnya. Mereka telah bekerja keras, tetapi hasilnya dinikmati oleh tuan tanah. Paus yang sangat memahami penderitaan mereka memanfaatkan hal itu dengan menjanjikan kemakmuran yang didapat dari wilayah Islam. Inilah kesempatan emas mereka untuk memperbaiki nasib. Dalam khotbahnya, Paus menyampaikan, sesungguhnya Yerusalem merupakan tanah yang tiada duanya, dengan hasil-hasil buminya, dan bahkan merupakan surga yang menyenangkan. Bagi bangsawan Eropa, Perang Salib adalah peluang untuk memperluas kekuasaan mereka. Tidak dapat dipungkiri lagi, motif politik dan motif ekonomi menjadi alasan utama pecahnya Perang Salib. Propaganda Paus berhasil menggerakkan umat Kristiani saat itu untuk berangkat menuju Yerusalem. Di antaranya adalah Peter the Hermit atau Peter Sang Pertapa. Ia adalah seorang pengkhotbah miskin di Perancis. Ia berkhutbah dari satu desa ke desa, mengajak rakyat jelata terlibat dalam perang suci. Menurut World History Encyclopedia, kelompok yang dibentuk Peter menjadi kelompok terbesar pertama yang terlibat dalam Perang Salib. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan pasukan salib rakyat. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah petani atau pekerja miskin
yang terpengaruh propaganda Peter tentang pengampunan dosa dan perbaikan nasib. Peter juga merekrut beberapa kesatria atau prajurit sungguhan, tetapi mayoritas pasukannya tetaplah orang biasa, termasuk para pelaku kriminal. Gelombang pertama pasukan salib ini dikabarkan tidak disiplin, sebagaimana dicatat dalam buku Peter the Hermit and the People's Crusade. Ribuan orang tewas dalam perjalanan Peter melintasi Eropa hingga ke Asia Kecil. Mirisnya, mereka tewas bukan karena perang dengan pasukan Muslim, tapi karena kekurangan makanan. Kelaparan membuat mereka menjarah desa-desa yang dilewatinya